sekian lama, kisah kasih asmara, dan waktu-waktu berlalu penuh kenangan indah. Wow, sampai kapanpun jua aku kan setia di dalam hati ini. Cintamu mekar bersemi, hanya untukmu, kasih sayangku. Andai badai datang menikam di bumi, ku akan menghadapi. Sampai mati aku tetap menjadi engkau cintaku, engkau kasihku. Aku pasrah dalam hati, tak peduli apa yang akan terjadi. Semuanya aku lakukan untukmu kasih, karena cintaku hanya dia bilang. Diam-diam ya. Kita harus ketemu Ayah sekarang, Roy. Kita nggak bisa terus-terusan begini, Roy. Saya sayang kamu, tapi saya nggak mau kecewain orang tua saya. Kita harus berterus terang tentang hubungan ini. Saya juga sayang sama kamu. Ayah kamu dosen saya. Saya tahu ayah kamu benci saya. Tapi kalau kamu anggap ini baik, ayo. Selamat malam, Pak. Masuk. Mita dari mana? Hah? Ayah sudah ingatkan berkali-kali, jangan dekat dengan anak itu. Ayah tidak suka. Mita tidak pantas bergaul dengan dia. Saya minta keadilan. Saya rasa nilai saya baik. Apa maksud Bapak tidak meluluskan saya? Saya mohon pertimbangan Bapak-Bapak. Putri Pak Handoko itu mencintai saya. Saya juga mencintai putrinya. Saya sudah belajar mati-matian supaya saya lulus.
Lihat kenyataannya. Lihat. Begini cara mama membalas dendam. Keluar. Kalau dia tidak keluar, saya yang keluar. Halo, kita kepolisian. Ibu senang kamu kuliah lagi. Ibu tahu, pasti kamu dapat pacar. Kita harus tunjukkan bahwa kita mampu. Anak ibu yang namanya Roy Paturungi akan jadi insinyur. Nah, kalau sudah dapat gelar, orang akan berpaling pada kita, akan hormati kita. Bukan cuma itu. Ibu juga kepengen kamu memberikan ibu selusin cucu. Banyak bener. Ada dong. Saya tidak ada urusan dengan ibu. Jadi ibu boleh pulang sekarang. Ayah, Mita, ini urusan ayah. Tolonglah saya, Pak. Roy, satu-satunya anak saya. Saya mohon, maafkanlah dia. Dengan menerima dia kuliah, saya sudah maafkan. Dia ulangi kesalahannya. Saya akan tuntut dia di pengadilan. Menyatakan terdakwa Roy Paturungi, umur 24 tahun. Mahasiswa tingkat 3 Fakultas Teknik Universitas Manggala. Mengingat pasal 406 KUHP, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana merusak barang milik orang lain, menghukum terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan dikurangi sepenuhnya dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan. Sejak ibumu meninggal, ayah sangat kehilangan. Sekarang cuma Mita satu-satunya yang dapat membahagiakan ayah. Ayah takut kehilangan untuk kedua kalinya. apa Mita salah jatuh cinta? Tidak. Akan tiba saatnya. Kenapa? Beri ayah kesempatan untuk membahagiakanmu. Mita, ada apa? Jangan-jangan Saya tidak sempat
ketemu ibu. Pada saat terakhir sebelum ibu kamu meninggal. Maafkan saya, Roy. Mita, ini hari ayah ada rapat. Jangan kemana-mana ya. Kalau ada tamu, kasih tahu Bibi. Ayah agak telat pulang. Jangan terlalu malam ya. Dah. Dah. Dadah. Roy. Roy. Kapan kamu bebas? Kalau saya tahu, pasti saya jemput. Saya bangga kamu tetap setia. Kamu kuat sekali. Yuk. Kamu mandi dulu. Sementara kamu bermalam di sini. Saya akan suruh si Bibi tutup mulut. Nih, pakai. Saya ambil sarapan dulu. Kebadut. Ayo sarapan dulu. Ini terbalik bajunya. Mita.
Roy? Ayah jarang masuk ke kamar. Kamu bisa bersembunyi di bawah tempat tidur kalau ayah masuk kemari. Sudahlah, lupakan masa lalu kamu. Sekarang kita berdua. Ada yang datang tadi, Bi? Nggak ada, Tuan. Loh. Kenapa, Bi? Nggak apa-apa, Tuan. Mita? Sembunyi, Roy. Mita? Sebentar ya. Dor! Ciu-ciu. Hmm. Ayah udah makan? Sudah, di kantor tadi. Ayah ndak lupa minum obat kan? Apa yang Nyonya besar pesan? Hamba tidak pernah lupa. Ayah jangan sering kerja malam. Ya, ya. Ya, ya. Nanti pingsan lagi. Perhatianmu besar sekali. Persis ibumu. Besok hari ulang tahun Mita yang ke-21. Pasti Mita lupa kan? Minta ndak mikir ke sana. Habis sibuk belajar. Mita minta dia apa? Terserah. Apa perlu dirayakan? Tidak usah. Hadiahnya aja. Kalau begitu, besok saja ya kasih. Tepat pada usia Mita 21. Sekarang aja. Apa sih bedanya sekarang sama besok kalau hadiah itu sudah ayah belikan? Mita ada bakat jadi ahli hukum. Baiklah, tutup matamu. Ayo. Jangan buka sebelum ayah suruh. Lihat. Ah. Oh. Coba jarinya. Pas. Persis di jarimu. Terima kasih ya. Cuma ini yang bisa saya berikan. Lebih dari cukup, Roy. Saya tidak minta apa-apa. Saya menghargai niat kamu. Saya ingin kamu jadi istri saya. Saya betul-betul mencintai kamu. Saya percaya.
sia-siakan kepercayaan saya. Kamu adalah laki-laki kedua setelah ayah saya yang saya cintai. Wan, ya? Kalau perempuan tanya aku, bilang aku sudah berhenti. Sudah lama dari sini. Ada apa, Roy? Sudah, nggak perlu tahu urusannya. Mita. Nah, loh, kok belum siap? Nggak kuliah lagi? Mita agak pusing ya. Mukamu agak pucat. Hah? Mita sakit? Ayah telepon Ulin. Jangan ya. Mita sudah 2 hari tidak kuliah. Harus diperiksa, biar tahu penyakitnya. Ayah. Warkanan, wah Hai, kelihatan Oleh. segar. Bagaimana ya kesehatan? Hut. Ya kan selalu patuh sama peraturan dia toh. Ya, Mita. Ya, kalau sudah berumur begini, kita harus disiplin di segala bidang. Ya. Bagaimana? Sudah ketemu calonnya? Ah, ya. Sudah saatnya ia beristri lagi. Para Mita Ikrasa sudah bisa mengerti Han. Baik tidak mau berbagi cinta dengan Mita. Ayo, ya kantor ya ke kamarnya. Ada apa lagi nih Mita? Cuma masuk angin, Om. Banyakan belajar kali. Nanti Om periksa. Han, dia tunggu di luar. Jangan terlalu dipaksakan belajar. Mita harus jaga kesehatan. Coba napasnya. Lagi. Oh, mau tanya Mita. Siapa yang melakukannya? Mita mesti terus terang. Siapa yang melakukan? Teman kuliah?
Mita mau Om yang bicara pada ayah. Jangan, Om. Mita takut, Om. Jangan disembunyikan. Ayah harus tahu supaya dia bisa ambil tindakan selanjutnya. Ayo Mita, bilang. Mita mesti terus terang. Mita takut, Om. Tolong Mita, Om. Mita takut. Tahan! Jangan emosi. Mita mohon, Ayah. Maafkan Mita. Siapa laki-laki itu? Mita mencintai Roy. Roy tidak salah. Saya bisa membunuhmu kalau saya mau. Minta maaf sama Pramita. Nikahi dia. Setelah anaknya lahir, kalian harus bercerai. Bawa dia ke rumah. Dan Hulim. Dibantai arahan. Untung saja dia tidak mati. Cuma mau kasih dia pelajaran. Iya, tapi tidak seperti itu. Dia bisa dituntut main hakim sendiri, ya toh? Roy?
Kenapa kamu kemari? Loh, mestinya saya yang tanya. Kenapa kamu meninggalkan saya? Hujan-hujan begini, Roy. Saya sudah tidak punya harga diri lagi untuk datang ketemu kamu. Apa salah saya? Ayah sudah memaafkan kita. Kita sudah sepakat untuk menikah. Kenapa tiba-tiba kamu menghilang? Oh, maksud kamu, ayahmu menyuruh berdamai agar saya mau menikahi kamu. Baik. Nah, lihat ini. Ayahmu sudah membunuh ibu saya dan hampir membunuh saya. Seandainya kamu berlutut di hadapan saya sekalipun, saya tetap bertekad akan membalas kematian ibu saya. Selama 3 bulan, Roy. Saya mohon kamu mau bertanggung jawab. Kamu tidak ingin bunuh anak kita, kan? Saya minta kesadaran kamu. Saya sadar. Sadar! Karena ayah kamu saya kehilangan segala-galanya. Maaf, Mita. Kamu jual harga diri kamu pun kamu tidak bisa membeli maaf saya. Harga maaf saya harga sebuah nyawa. Biasanya psikosa masa nifas mempunyai prognosa yang baik. Tapi kalau mendengar kisahnya yang tragis, saya kira pemulihan jiwanya memerlukan waktu yang lama. Yang saya khawatirkan justru anak-anaknya. Saya mengerti kenapa Paramita bersikap menolak terhadap bayi-bayi itu. Negativismusnya itu bersumber pada anggapannya sendiri, bahwa bayi-bayi itulah penyebab kematian ayahnya. Kalau begitu, prognosanya cukup baik. Saya optimis akan kesembuhannya. Bagaimana dengan anak-anaknya? Saya kira anak-anak itu harus disingkirkan. Paramita tidak mungkin dapat merawat bayi itu. Saya takut bayi-bayi itu bisa saja dibunuhnya. Saya ada usul. Bagaimana, Pombing? Saya kira bayi-bayi itu perlu ibu angkat. Maksud saya, bagaimana kalau bayi-bayi itu diadopsi saja?
manis. Sialan lu. Hai, Vin. Hai, Selamat ya, suaranya bagus. terima kasih. Kapan show-nya? Mungkin minggu depan. Ardi, Ah. hey Vin, Hai. bentar ya, gue ada perlu sama Ardi. Iya, iya. Hai. Ngapain lo? Yuk. Yuk. Yuk, Sip. Yuk, dah. Pagi, Sid. Pagi. Gue duluan ya. Yuk, dah Ardi. Yuk. Saya ke rumah kamu tadi. Sorry deh, saya buru-buru. Mulai final latihan. Hati-hati kamu. Jangan deket terus dengan dia. Erik kan cemburuan. Siapa, Erik? Anak teknik pacar Davina. Yang gondrong tadi? Yang jemput itu. Saya cuma ingetin kamu kok. Jangan deket-deket dengan dia terus. Ntar salah sangka lagi. Ya, namanya usaha. Ada resikonya dong. Ardi. Ayo masuk. Terima kasih. Tumben nih. Mau minum apa? Panas apa dingin? Nggak usah. Kamu mau pergi? Iya tuh. Temennya Erik ngundang pesta. Kok ngeliatin sih? Kalau saja saya nekat, saya rebut kamu dari Erik. Nggak lucu ah. Erik datang. Tinggal dulu ya. Kamu nggak janji dulu sih kalau mau kesini. Nggak apa-apa. Kapan-kapan saya mari lagi. Saya permisi dulu. Mari. Ngapain Ardi ke rumah kamu? Namanya teman satu kampus. Nggak ada salahnya kan kalau dia main ke rumah. Apa saya tidak boleh kalau bergaul sama laki-laki lain selain kamu? Bukannya nggak boleh. Kamu kan bisa pilih-pilih mana yang bisa jadi teman kamu, mana yang enggak. Nggak pantas kamu gaul sama dia. Karena Ardi tidak seperti kamu. Kamu lihat orang dari penampilannya sih. Saya tidak bermaksud membedakan status Ardi dengan saya. Udah tahu mulut anak-anak kampus tuh jahil. Kampus kan biang isu. Dah, terserah deh. Kalau kamu tidak percaya, ya udah. Kamu marah? Anterin saya pulang. Kamu nggak mau nemenin saya? Saya bilang anterin saya pulang. Pulang deh kalau kamu mau pulang. Ardi, udah dong makan dulu. Nanti dulu, Bu. Erik, dari mana kamu? Papa dari mana? Mbok bilang, sudah seminggu kamu nggak pulang-pulang. Si Mbok kan cuma di dapur, Pak. Dia nggak tahu apa-apa. Erik, tunggu. Papa mau bicara. Ngomong apa lagi, Pak? Kita kan udah lama nggak saling ngomong. Bosan ah. Erik, sini. Duduk. Dari mana saja kamu seminggu nggak pulang? Nggak kuliah? Papa juga sebulan nggak pulang. Papa kerja. Siang malam. Pak nggak capek, Pak? Papa tidak peduli kamu tidur di mana. Asal kamu tetap kuliah. Mau jadi apa? Papa nggak usah khawatir deh. Erik pasti lulus. Erik pasti jadi insinyur. Cuma itu yang Papa mau kan? Cuma gelar kan?
sudah pulang. Kapan datang? Kok cemberut sih? Ada apa? Apa Erik sudah minta izin? Kalau dia nggak pulang seminggu. Dia sudah bilang. Nggak ada salahnya kan? Kalau dia memang libur seminggu. Mama percaya dia libur. Oh, percaya dong. Namanya anak. Teman kuliahnya baru saja menelpon. Mereka tidak libur. Kenapa kamu bohongi Mama lagi? Gak ada bedanya, Ma. Mama juga sering bohongin Erik. Papa juga gak jarang bohongin Mama. Adil kan kalau kita saling berbohong? Kapan Mama bohongi Erik? Mama tadi gak pergi arisan kan? Mama pergi dengan Miss Maun. Erik? Mama gak usah takut deh. Erik gak bakal kasih tau Papa. Papa juga bohong kok. Dia gak keluar kota ngurusin bisnis. Dia ke Bogor sama istri mudanya. Lu jangan terlalu ngejar-ngejar cowok, Nor. Malu dong kita sebagai cewek. Ardi, apa sih kelebihannya? Kelebihannya sih nggak ada. Cuma, gue aja nggak tahu kenapa gue suka sama dia. Orangnya sih baik, kalem. Iya, maksud gue lo jangan terlalu agresif gitu. Lus, zaman sekarang nggak ada tuh istilah nunggu-nunggu cowok. Kalau suka, uber aja. Kalau enggak, keburu diambil orang dong. Dasar lo aja yang gatel. Ya lo. Sorry ya, kejadian tempo hari. Saya nggak mau nemuin kamu. Saya takut Erik pasti marah. Gak apa-apa. Yang penting kan sekarang kita ketemu. Bagaimana sih hubungan kamu dengan dia? Biasa saja. Beberapa hari ini dia nggak ke rumah. Kuliah juga enggak. Vin, Erik tuh. Vin, duluan ya. Kemana lo? Awas kalau lo berani deketin Vina lagi. Erik, ini kampus. Jangan ribut di sini. Kenapa sih? Tahu tuh. Ardi, kenapa kamu? Oh lo, lagu lu tinggal amat sih. Kamu lebih manis kalau marah seperti ini. Sudah, ayo kita pulang. Kamu cantik. Saya suka tipe cewek marah seperti kamu. Kamu semakin merangsang manis. Aduh. Aduh. Yuk. Erik. Kamu nggak apa-apa? Ardi, ayo lawan Bapak. Kamu juga harus jago berantem kalau mau jadi laki-laki. Jangan bikin malu Bapak. Bapak dulu menang terus kalau bertanding. Bapak ajari kamu, biar kamu jadi jagoan. Ayo. Mau kemana lagi kamu? Ada pertemuan dengan rekanan usaha. Mungkin saya pulang agak telat. Malam mingguin. Apa nggak mau kamu sekali-sekali makan bersama di luar? Tiap hari selalu begini. Norma pulang kamu pergi.
Kamu harus mengerti, Roy. Saya akan berusaha. Beri dong saya kesempatan. Jadi saya harus mengerti terus. Harus bijaksana terus. Kamu yang harus mengerti. Sudahlah, saya tidak mau bertengkar. Ambilkan obat. Mestinya saya menolak waktu kamu minta kembali. Karena Ardi kan? Karena kamu tidak pernah berubah. Kamu kasar sih. Maksud kamu apa saya diam kalau cewek saya berdua dengan cowok lain? Ardi nggak salah. Mestinya bukan dia yang kamu hajar, tapi saya. Karena saya sayang kamu. Saya nggak suka kalau kamu berbuat kasar pada laki-laki yang bersama saya. Loh, apa saya mesti diam? Kamu lihat sendiri akibatnya kalau ada cowok yang berani mendekati kamu. Kenapa kamu selalu mengancam sih? Apa saya pernah mengganggu kesenangan kamu kalau kamu sama cewek lain? Oh, kamu cemburu? Cemburu? Cemburu ngeliatin kamu yang ditendang Norma. Cuma dia yang bisa membuat kamu kesakitan. Norma memang hebat. Vina? Lo besok datang ya ke pesta gue. Nih. Lo kenapa sih? Berantem lagi? Bodoh ah. Nih. Tapi besok jangan sampai nggak datang ya. Ya, thanks. Lo lihat Norma sama Ardi? Ada di perpustakaan. Oke deh, bye. Udah. Hai Rick, sama siapa? Vina mana? Yang merah. Lu cari aja di sini, temen gue banyak yang kece kok. Yuk ah. Minum dong. Saya nggak biasa, sirup aja. Dikit aja. Nggak apa-apa, namanya juga pesta. Enggak. Nanti amat kamu. Masa minum sirup? Sekala sama cewek. Lo jangan cari gara-gara lagi dong. Norma, kita pulang yuk. Tunggu aja dulu. Gue mau lihat nih anak. Apa emang jago minum dia? Jangan ladenin. Gue suka cewek kayak kamu. Ayo, gue mau lihat. Gue tantang lo minum. Lo kira cewek kayak gue nggak bisa ngalahin cowok-cowok kayak lo orang? Hai. Norma, gue pinjam Ardi dulu ya. Ayo. Yuk. Mas, siapkan 10 botol bir.
sebentar ya. Gue ke kamar kecil dulu. Mau kemana? Sini aja dulu. Saya lihat Norma sebentar. Silakan masuk, Bu. Surat dari Pak Purboyo. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silakan duduk. Surat Ibu sudah saya terima dan sudah saya pelajari isinya. Jadi bagaimana? Tapi anak kami tidak memerkosa gadis itu, Bu. Justru anak itu yang menjebak anak saya, Bu. Siapa nama anak gadis itu? Norma. Norma Paturungi. Padahal dia begitu akrab dengan keluarga kami. Dia sering ke rumah membawa oleh-oleh. Ya, Pak, ya? Iya, iya. Paturungi. Norma Paturungi. Siapa orang tuanya? Roy Paturungi. Seorang pengusaha. Memalukan. Kalau benar-benar cinta, kamu kan bisa bicara baik-baik supaya Ardi mau menikahi kamu. Kenapa mesti lapor polisi? Kalau kasus ini sampai ke pengadilan, semua orang akan tahu mau dikemanakan muka papa dan mama. Aib. Sudahlah, Roy. Kita bisa bicarakan baik-baik dengan keluarga Ardi. Kalau mereka suka sama suka, kenapa tidak dinikahkan saja? Tidak ada persoalan. Ardi ngaku, bukan dia yang ngelakuin. Bahkan dia bilang, dia mau bukti ini pengadilan. Ma. Ardi. Ayo duduk. Ibu akan membantu kamu. Kamu punya hak untuk didampingi seorang pengacara. Ibu, Ibu pengacara. Pengacara bukan membela orang yang bersalah. Ibu akan berusaha meluruskan perkara ini.
mau dengar penjelasan kamu tentang peristiwa perkosaan itu. Jangan ada yang disembunyikan. Ayo. Saya sedang menangani sebuah kasus perkosaan, Om. Korban perkosaan namanya Norma Paturungi. Apa ada hubungannya dengan Roy Paturungi? Coba kita lihat saja nanti. Pasti dalam sidang-sidang orang tua Norma akan hadir. Kalau benar, Norma anak Roy Paturungi, sidang ini pasti seru. Saya dengar keterangan tersangka, mungkin saja dia nggak salah. Bagaimana pendapat Om? Kalau Norma anak Roy, sementara tersangka nggak salah. Sebagai seorang pengacara, Mita harus konsekuen, harus tegas, tidak boleh berat sebelah. Lupakan dendam Mita pada Roy. Pagi hari ini, sidang dibuka dalam pemeriksaan perkara terdakwa Ardi. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dipersilakan saudara penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Terima kasih. Dakwaan primer. Terdakwa Ardi didakwa telah melakukan tindak pidana perkosaan, melanggar pasal 285 KUHP. Dakwaan subsidiar. Terdakwa Ardi didakwa telah melakukan tindak pidana bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya. Sedang diketahui bahwa wanita itu pingsan atau tidak berdaya. Melanggar pasal 286 KUHP. Melihat terdakwa dalam keadaan berpakaian lengkap. Betul, Bu. Tapi Anda tidak melihat sendiri perkosaan itu, kan? Tidak. Jadi bagaimana Anda bisa memberi kesaksian terhadap sesuatu yang tidak Anda lihat? Artinya Anda tidak melihat terdakwa sedang memperkosa korban. Mohon Bapak Hakim, keterangan saksi Sita ini dapat dicatat. Terima kasih. Ya, baik. Anda mengatakan terdakwa berpakaian lengkap. Dan sebelumnya terdakwa berdansa dengan Anda. Masa sesingkat itu perkosaan bisa terjadi? Pak Hakim, saya keberatan dengan cara pembela mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan menjerat saksi. Keberatan saudara tidak relevan. Kami persilakan saudara penasihat hukum untuk meneruskan. Apa yang menguatkan kesaksian Anda bahwa terdakwa benar memperkosa korban? Saya melihat Ardi menelungkup di atas tubuh Norma. Hanya itu? Norma pada waktu itu memberontak dan menjerit. Dan Ardi pada saat itu mencoba untuk menenangkannya. Satu hal yang ingin saya tanyakan pada Anda. Apakah mungkin seseorang yang diperkosa berteriak setelah perkosaan itu selesai? Dan terdakwa berada dalam keadaan berpakaian lengkap di teras yang terbuka. Saya protes, Pak Hakim. Keberatan saudara diterima. Silakan dan jelaskan alasan saudara. Terima kasih. Perlu diingatkan saudara pembela dan saksi bahwa korban diperkosa dalam keadaan mabuk, tidak sadar dengan sepenuhnya, atau tidak berdaya. Terdakwa telah mengenakan pakaiannya. Si korban menyadari apa yang telah terjadi. Kemudian korban menjerit. Pada saat itulah terdakwa berusaha menenangkannya. Satu hal lagi, Pak Hakim. Menurut pemeriksaan ahli medis, terdakwa termasuk pria golongan sekretor. Di dalam cairan maninya ditemukan substansi golongan darahnya. Ahli medis menemukan sperma yang sama pada vagina korban. Rambut asing yang ditemukan pada tubuh korban, baik bentuk gambaran mikroskopik sumsum maupun cetakan pola sisiknya, mirip dengan rambut terdakwa. Cukup. Terima kasih.
Bapak Hakim, mohon bisa diajukan saksi-saksi lain. Baiklah, kita periksa saksi selanjutnya. Terima kasih. Waktu saya dari kamar kecil, saya melihat Ardi sedang menyelimuti badan Norma dengan jasnya. Lalu saya cepat lari memanggil Sita dan kawan-kawan lain. Saya lihat muka Ardi berdarah. Saya melihat Ardi sudah berpakaian lengkap. Sama, Bu. Seperti apa yang kawan-kawan saya lihat. Terima kasih. Bapak Hakim, mohon bisa diajukan kembali saksi utama tim hukum dan keadilan. Baiklah, kami tidak keberatan saksi utama dipersilakan untuk diajukan kembali. Silakan saksi utama. Silakan saudara pembela. Terima kasih. Saksi Norma Roy Paturungi. Coba jelaskan kembali peristiwa itu dengan jujur demi keadilan. Jangan takut, Norma. Saya setuju. Setiap laki-laki yang tidak bertanggung jawab harus dihukum sesuai dengan undang-undang. Saya mungkin tidak sadarkan diri. Saya tidak ingat lagi saat itu. Apakah lampu di kamar menyala atau tidak? Waktu saya sadar, Ardi sudah ada di atas tubuh saya. Cuma itu yang saya ingat, Bu. Siapa yang mengantar Anda ke kamar mandi? Tidak ada. Menurut berita acara, dan disebutkan menurut terdakwa, ada pemuda lain yang mengikuti Anda. Dan menurut saksi-saksi lain, pemuda yang mengikuti Anda adalah lawan Anda bertanding minum. Siapa pemuda itu? Erik. Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, saya minta pengadilan menghadirkan saksi Erik. Untuk mendengar saksi Erik dan pemeriksaan terdakwa, sidang ditunda selama 1 minggu. Mungkin Norma tidak mau menuntut kamu. Cuma kamu yang tahu apa yang terjadi malam itu. Kasihan, Ardi yang jadi korban. Besok kamu jadi saksi. Kalau kamu merasa kamu itu jagoan, kamu ngaku dong. Kamu mesti kasih tahu kalau Ardi itu nggak salah. Saya cuma godain. Norma mau karena Norma mengira saya Ardi. Saya nggak perkosa dia, Norma yang minta. Nggak ada bedanya. Kamu mesti bertanggung jawab dong. Ajak Norma ngomong baik-baik. Majelis Hakim yang terhormat. Kalau kita perhatikan kedua pemuda ini, secara sepintas ada kesamaan. Menurut terdakwa dan saksi-saksi lain, saksi Erik inilah yang menjadi lawan bertanding minum, dan saksi ini juga yang mengikuti korban menuju kamar kecil ketika pesta berlangsung. Menurut berita acara, bahwa korban sering menjemput terdakwa ke rumahnya, sehingga ada kesan bahwa korban begitu suka pada terdakwa. Dalam keadaan mabuk, pasti korban tidak bisa membedakan siapa yang memperkosanya. Demi keadilan dan kebenaran, saya mohon Bapak Hakim untuk memerintahkan saksi ahli memeriksa saksi Erik dari segi medis. Berikut keterangannya. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, menunjukkan golongan darah saksi sama dengan golongan darah terdakwa, yaitu golongan darah B. Saksi juga seorang pria sekretor, sama seperti terdakwa. Kemudian gambaran mikroskopik sumsum dan cetakan pola sisik rambut saksi sama seperti rambut yang ditemukan di tubuh korban. Artinya sama dengan rambut terdakwa. Tampaknya ada keanehan dalam kasus ini. Seolah-olah antara terdakwa dan saksi ada persamaan. Cukup, saudara penasihat hukum? Saya kira cukup sekian. Terima kasih.
Pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti dianggap sudah cukup. Sidang selanjutnya, pembacaan tuntutan dan pembelaan. Dakwaan subsidiar bahwa terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah dengan sengaja telah melakukan tindak pidana bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya. Sedangkan diketahuinya bahwa perempuan itu tidak berdaya. Menuntut agar terdakwa dijatuhi hukum pidana penjara selama 2 tahun, potong masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa. Majelis Hakim yang terhormat, sudah cukup jelas bagi sidang yang terhormat ini bahwa semua saksi tidak melihat terjadinya perkosaan atau bersetubuhnya terdakwa terhadap korban. Mereka hanya menemukan terdakwa dan korban di teras yang terbuka dan terdakwa berada dalam keadaan berpakaian lengkap. Sidang yang mulia, bahwa hal yang tidak masuk akal dan patut menjadi pertanyaannya itu, apakah mungkin seseorang diperkosa atau disetubuhi dalam keadaan tidak berdaya, berteriak setelah selesai bersetubuh, dan dalam waktu singkat terdakwa berada dalam keadaan berpakaian lengkap dan di teras yang terbuka. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan menurut keterangan saksi, ada keanehan dalam kasus ini dan diragukan antara terdakwa dan saksi Erik yang seolah-olah ada persamaan. Dengan demikian, dakwaan primer dan subsidiar saudara jaksa tidak terbukti. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya mohon majelis hakim memutuskan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau frisfrak, memerintahkan agar terdakwa Ardi segera dibebaskan dari tahanan. Terima kasih. Sidang ditunda selama 1 minggu untuk membacakan keputusan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang ada, dan tuntutan serta pembelaan, maka sidang memutuskan bahwa terdakwa Ardi dinyatakan tidak bersalah. Oleh karenanya, harus bebas dari segala tuntutan hukum, dan memerintahkan terdakwa Ardi segera dibebaskan dari tahanan. Biaya perkara ditanggung oleh negara. Saya mau bicara. Dengan apa kami membalas budi ibu? Tanpa pertolongan ibu, mungkin anak kami satu-satunya terpaksa dihukum untuk kesalahan yang dia tidak lakukan. Itu sudah merupakan kewajiban kami sebagai pengacara. Saya cuma minta keterangan ibu dan bapak mengenai Ardi. Maksud ibu? Pertanyaan saya, apa betul Ardi anak kandung ibu dan bapak? Maaf kalau pertanyaan saya menyinggung perasaan bapak, terutama ibu. Ini saya tanyakan karena kasus ini sangat menarik. Saya berjanji, demi Tuhan saya tidak akan membocorkan rahasia ini kepada siapapun tanpa izin bapak dan ibu. Karena Mita mengalami kegoncangan jiwa waktu itu, Om putuskan untuk mengadopsi kedua bayi kembar itu. Bayi yang sekarang bernama Ardi, Om serahkan pada keluarga Purboyo. Tapi yang satu lagi Om lupa. Karena arsip-arsip mengenai serah terima bayi itu hilang. Naluri saya mengatakan Erik saudara kembar Ardi. Saya bingung. Wajah-wajah mereka berbeda.
Mungkin saja naluri Mita itu betul. Coba Om ketemu dengan orang tua Erik. Om pasti ingat, kepada siapa bayi yang satu Om berikan. Cuma itu jalan satu-satunya. Mita tahu alamatnya? Ada di kantor. Ardi, saya mau bicara. Ada apa, Om? Norma hamil. Maksud, Om? Saya tidak mau dia hamil tanpa suami. Jadi, saya tidak mau dengar apapun alasan kamu. Om menuduh saya. Dan pengadilan sudah memutuskan saya tidak bersalah. Om. Besok saya tunggu keputusan kamu. Norma hamil. Saya tahu kalau laki-laki yang bertanggung jawab. Nikahi dia. Minta maaf padanya. Ada apa ini? Merokok. Makasih, Om. Pengakuan dan permohonan maaf saja tidak menyelesaikan masalah. Yang penting, kamu menyadari akibat perbuatan kamu. Om gak nuntut apa-apa. Om cuma minta pengertian kamu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Om? Bukan untuk Om. Untuk Norma.
Wah, Dokter Lim. Apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Selamat pagi, Pak Gondo. Pagi. Ayo, silakan duduk. Wah, tumben nih, Dok. Ada apa ini? Apa kabar, Erik? Saya sendiri bingung memikirkannya. Untung dia sadar. Erik bersedia menikahi gadis yang diperkosanya. Dan sekarang mereka berada di catatan sipil. Pak Gondo tidak ke sana? Saya sendiri tidak menyetujui perkawinan itu. Tapi mamahnya bersikeras. Mamahnya yang mewakili. Begini, Pak. Tentu Bapak masih ingat peristiwa 18 tahun yang lalu. Ketika saya memberikan seorang bayi. Memang aneh. Ternyata Ardi dan Erik adalah kembar. Lebih aneh lagi, pembela kasus Ardi dan Erik adalah ibu kandungnya sendiri. Gila. Seperti dalam film saja. Tuhan memang adil. Rahasia ini cuma kita yang tahu. Jangan beritahu Erik. Tidak salah, Mita. Erik adalah saudara kembar Ardi. Lucu. Serupa, tapi nggak sama. Karena Mita mengandung dengan 2 sel telur. Istilah kedokterannya dizigote. Jadi bisa saja mereka kembar, tapi wajahnya nggak sama. Lalu, apa saran Om? Om kira kita tidak usah memberitahu mereka. Kalau mereka tahu kamu ibunya, mereka akan sedih mendengar riwayat kelahiran mereka. Biarkan mereka bahagia dalam keadaan sekarang. Om sudah ketemu Erik? Bapaknya bilang dia sekarang berada di kantor catatan sipil. Erik menikahi gadis yang diperkosanya. Erik menikah Norma? Dengar Om, ini tidak bisa terjadi. Norma anak Roy Paturungi. Ini pernikahan sedarah. Loh, kok bisa begitu? Nanti saya ceritakan. Yang penting, Om sekarang berangkat ke sana temui Roy. Pernikahan ini harus dicegah. Dan cuma Om yang bisa mencegahnya. Ma, saya parkir mobil dulu. Cepat, Pak. Roy! Masih ingat saya? Om Lim. Erik anakmu. Anak saya? Ya, dan Paramita ibunya. Cuma saya yang tahu. Saya yang memproses adopsinya pada keluarga Sukondo. Erik dan Norma satu ayah. Dan ayahnya adalah kamu. Mereka sedarah. Pernikahan ini harus dibatalkan. Harus dicegah. Om, jangan Om. Jangan Om. Norma anak saya satu-satunya. Jangan kecewakan dia. Saya minta Om. Saya mohon. Saya tidak peduli. Pernikahan ini harus saya cegah. Om. 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 Saya menyesal. Dokter Lim betul. Erik dan Norma anak-anak saya. Roy, ada sesuatu rahasia yang saya simpan selama ini. Saya harus memberitahukannya
supaya kamu tenang. Pernikahan Erik dan Norma sah. Apa maksud kamu? Sebenarnya saya sudah hamil ketika kita menikah. Maafkan saya, Roy. Saya bersedia menikah denganmu agar bayi yang ada dalam kandungan saya mempunyai seorang ayah. Untuk apa kamu kemari? Mau jadi pembela saya? Saya memberitahu, Erik dan Ardi adalah anak-anakmu. Saya sudah tahu semuanya dari Windy. Biarkan mereka bahagia. Saya cuma minta, jangan kamu beritahu siapa ibunya. Kamu tetap cantik. Seperti 20 tahun lalu. Sampaikan maaf saya untuk Ardi dan Erik. Halo? Ya betul. Di mana? Terima kasih. Saya sudah tahu semuanya. Saya anak angkat. Tapi saya tetap menganggap mereka orang tua saya sendiri. Saya mencintainya. Ibu senang melihat kamu bahagia. Kamu mau memakai kalung ini? Kalung ini tidak berharga. Ibu cuma mau memberikan kalung ini pada seseorang yang sangat ibu sayangi.
Terima kasih, Bu. Ardi.